Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Al-Farabi. Saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Potensi Limbah Plastik dan Biomasa sebagai Sumber Energi Terbarukan dengan Proses Pirolisis, yang dimana penulisnya ada yang pertama Herliati, yang kedua Septian Bagus Prasetyo, dan yang ketiga Yogi Ferinaldi. Jadi jurnal ini sedikit saya jelaskan bahwasanya di jurnal ini membahas tentang limbah plastik. Limbah plastik dengan berbagai jenis seperti polyethylene terephthalate atau disingkat dengan PET. Kemudian ada high density polyethylene ataupun disingkat dengan HDPE, dan kemudian low density polyethylene yang disingkat dengan LDPE, dan juga polypropylene ataupun disingkat dengan PP. Yang dimana dari yang saya katakan tadi, yang dimana itu PET, HDPE dan LDPE ataupun dan juga PP merupakan masalah yang harus diatasi, di mana Indonesia merupakan negara penyumbang terbesar kedua di dunia, penyumbang terbesar plastik. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi lokal yang besar dalam menghasilkan limbah biomasa yang merupakan senyawa organik seperti limbah pertanian dan perkebunan. Hal ini kalau tidak diatasi tentu saja akan berdampak sangat buruk bagi lingkungan kita. Beberapa alternatif telah dilakukan dalam rangka mengelola limbah tersebut melalui teknologi daur ulang. Namun metode ini memiliki kelemahan. Karena apa? Karena dibutuhkan biaya yang sangat tinggi untuk membayar tenaga kerja yang pertama, dan juga biaya proses pemisahannya, serta mengakibatkan kontaminasi pada air sungai. Sehingga metode ini sangat sulit untuk diterapkan secara berkelanjutan. Kemudian dari jurnal ini juga menjelaskan bahwasanya para peneliti kemudian beralih perhatiannya pada pemanfaatan limbah plastik tentunya dan biomasa sebagai sumber energi alternatif, yaitu bahan bakar cair. Jadi limbah plastik ini dimanfaatkan sebagai bahan bakar cair. Saya juga pernah membaca berita bahwasanya di salah satu kampus di Jawa itu memanfaatkan plastik juga untuk sebagai bahan bakar. Dan juga di tulisan jurnal ini juga merupakan sebuah telaah potensi konversi limbah plastik dan limbah organik menjadi bahan bakar cair yang tentunya bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Kemudian metodologi yang digunakan pada jurnal ini berupa kajian literatur yang luas dan mendalam terhadap parameter-parameter suhu, tekanan, jenis reaktor, waktu tinggal, dan katalis pada topik pirolisis baik untuk sampah maupun biomasa. Sumber kajian ini adalah data sekunder yang digunakan termasuk pada internet, pada laporan penelitian, proceeding, dan artikel jurnal nasional maupun internasional yang fokus pada konversi plastik dan biomasa menjadi bahan bakar cair menggunakan teknologi pirolisis. Kemudian bisa dilihat di sini ada mulai dari metodologi. Di sini bisa dibaca tentang plastik, ada polyethylene terephthalate ataupun disingkat dengan PET. Kemudian PET ini adalah jenis plastik yang digunakan secara luas sebagai kemasan berbagai produk makanan dan minuman seperti air mineral, botol minuman ringan, dan wadah jus buah. Nah, yang kita gunakan ataupun lihat sehari-hari itu adalah bagian daripada PET. Kemudian ada high density polyethylene ataupun disingkat HDPE. HDPE ini adalah sebuah polimer senyawa hidrokarbon yang panjang, rantai lurus yang memiliki kekerasan tinggi serta tidak mudah terdegradasi oleh paparan matahari, perubahan cuaca, panas, dan dingin. Kemudian ini juga sering digunakan di botol susu, di wadah deterjen, dan juga botol minyak. Jadi dia lebih keras daripada PET tadi. Nah, kemudian ada namanya low density polyethylene ataupun disingkat dengan LDPE. Berbeda dengan yang tadi HDPE, berbeda dengan HDPE dan LDPE. LDPE ini merupakan jenis polimer yang memiliki banyak cabang sehingga memiliki gaya intermolekul yang lebih lemah karena saja
konsekuensinya memiliki kekuatan tekan dan kekerasan yang lebih mudah dibentuk. Jadi ini adalah jenis plastik yang lebih kurang keras. Kemudian ada PP, adapun polipropylen adalah polimer jenuh dengan rantai hidrokarbon lurus, memiliki sifat tahan terhadap panas yang baik. Jadi ini digunakan seperti pada ember, pada pot bunga, kemudian pada karpet juga ada, dan berbagai perabot rumah tangga lainnya yang menggunakan PP. Ya, itu sekilas. Kemudian ada di sini menjelaskan tentang biomasa. Biomasa dapat didefinisikan sebagai bahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau kotoran hewan, yang utamanya terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen, nitrogen, dan juga sedikit kandungan anorganik. Jadi biomasa dimanfaatkan juga sebagai bahan bakar dan tentunya lebih ramah lingkungan. Ya, di sini ada dijelaskan juga teori pirolisis, ada temperatur, ada jenis reaktor, dan juga waktu dan tanggal. Nah, waktu dan tanggal penelitian. Kemudian di sini ada kesimpulan. Saya akan membaca kesimpulan. Tulisan ini telah memberikan ringkasan singkat tentang pirolisis plastik dan biomasa untuk berbagai jenis, dan fokus diskusi adalah menjelaskan pengaruh jenis feedstock, temperatur reaktor, dan waktu reaksi untuk mengoptimalkan hasil bahan bakar minyak, di mana kondisi terbaik diperoleh pada rentang temperatur 400 sampai 550. Jadi penelitian ini dilaksanakan pada suhu yang lumayan ekstrim untuk menciptakan bahan bakar melalui plastik tadi. Kemudian kawan-kawan bisa melihat juga dari jurnal ini nantinya dengan judul potensi limbah plastik dan biomasa sebagai sumber energi terbarukan dengan proses pirolisis. Kawan-kawan bisa melihat sendiri dan membaca lebih lanjut. Karena waktu yang sangat terbatas, maka saya akhiri di sini. Terima kasih. Jika ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.